Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika seorang profesor yang sudah pensiun, dengan pengalaman puluhan tahun, membagikan 10 nasihat berharganya tentang hidup di usia senja? Nasihat-nasihat ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan hasil dari pengamatan panjang, penelitian, dan pengalaman pribadi yang membuat banyak lansia meneteskan air mata. Mari kita dengarkan satu persatu. Halo sahabat lansia yang luar biasa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya ingin menyapa dulu yang menonton dari berbagai kota, baik dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, hingga pelosok tanah air, bahkan mungkin dari luar negeri. Terima kasih sudah hadir. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Profesor pensiunan itu memulai dengan sebuah kalimat sederhana namun begitu menusuk hati, waktu adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dibeli kembali, sekalipun dengan emas segunung. Ucapan itu membuat banyak orang yang mendengarnya terdiam, terutama mereka yang sudah memasuki usia senja. Karena pada akhirnya, usia bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, dan detik demi detik yang terlewat adalah langkah yang tidak mungkin diulang. Beliau menjelaskan bahwa ketika muda, manusia sering merasa waktu begitu panjang. Kita menunda banyak hal dengan keyakinan bahwa masih ada hari esok. Namun ketika rambut mulai memutih, tenaga tak lagi sama, dan kesehatan mulai menurun, barulah kita menyadari bahwa hari esok tidak selalu ada. Justru, yang ada hanyalah hari ini, detik ini, momen sekarang yang sedang kita jalani. Profesor itu memberi contoh nyata. Banyak lansia yang masih menghabiskan waktunya dengan keluhan. Ada yang setiap hari hanya membicarakan penyakitnya, ada yang sibuk menyesali masa lalu, atau ada pula yang hanya duduk termenung tanpa melakukan apapun. Padahal, setiap menit yang terbuang dengan sia-sia tidak akan pernah kembali. Beliau menekankan, lebih baik menggunakan waktu untuk hal-hal sederhana namun bermakna. Mengucapkan doa, menghubungi sahabat lama, mendengarkan cerita cucu, atau bahkan sekadar menghirup udara pagi sambil bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Yang membuat nasihat ini begitu menyentuh adalah ketika beliau berkata, "Saat muda, kita kejar harta. Tapi di usia tua, yang paling berharga adalah waktu berkualitas bersama orang yang kita cintai." Kalimat ini membuat banyak lansia menangis, karena menyadari bahwa selama ini mungkin lebih banyak waktu yang diberikan untuk pekerjaan dan urusan dunia, ketimbang bersama keluarga atau menenangkan hati. Menghargai waktu di usia senja bukan berarti harus melakukan hal-hal besar. Justru yang kecil dan sederhana bisa menjadi luar biasa. Misalnya, membaca beberapa lembar buku agama, bercanda ringan dengan pasangan, menyiram tanaman di halaman rumah, atau menuliskan pengalaman hidup agar bisa menjadi pelajaran untuk anak cucu. Semua itu mungkin terlihat kecil, tapi bagi jiwa yang mulai menua, aktivitas sederhana itulah yang memberi rasa damai. Profesor itu juga mengingatkan, jangan menunda lagi untuk meminta maaf atau mengucapkan terima kasih. Karena kita tidak pernah tahu kapan langkah terakhir kita akan tiba. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu yang tersisa untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Beliau menutup nasihat ini dengan kalimat penuh makna. Waktu yang tersisa ibarat pelita kecil di tengah malam. Jagalah cahayanya agar tetap menyala. Jangan biarkan ia padam hanya karena kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada. Profesor itu melanjutkan dengan nasihat yang membuat banyak orang terdiam, hidup ini terlalu singkat untuk terus menoleh ke belakang. Beliau menjelaskan bahwa salah satu beban terberat yang sering dipikul lansia adalah penyesalan. Ada yang menyesal karena tidak cukup membahagiakan orang tua ketika mereka masih hidup. Ada yang menyesal karena terlalu sibuk bekerja dan lupa meluangkan waktu bersama anak-anak. Ada pula yang menyesal karena tidak menjaga kesehatan sejak muda. Semua penyesalan itu, jika terus dibiarkan, hanya akan melumpuhkan kebahagiaan hari ini. Menurut sang profesor, penyesalan sejatinya adalah cermin dari hati yang masih peduli. Namun, jika cermin itu terus kita pandangi tanpa bergerak, maka kita tidak akan pernah melangkah maju. Beliau memberi perumpamaan sederhana, penyesalan itu seperti duduk di tepi jalan dan menatap jejak kaki kita di belakang. Kita bisa duduk seharian, seminggu, bahkan bertahun-tahun,
Tetapi jalan di depan tidak akan pernah kita tempuh jika hanya terus menoleh ke belakang. Beliau menekankan, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, mengambil keputusan keliru, atau menyia-nyiakan kesempatan. Itu adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, masa lalu seharusnya dijadikan pelajaran, bukan beban. Yang sudah berlalu tidak mungkin diubah. Tapi masa kini masih bisa diarahkan, dan masa depan masih bisa diperjuangkan. Profesor itu menceritakan kisah salah satu rekannya yang di usia 70 tahun masih terus menyesal karena dulu tidak menabung dengan baik. Setiap hari ia mengeluh dan menyalahkan dirinya sendiri. Akibatnya, ia kehilangan semangat hidup, bahkan enggan bergaul dengan tetangga. Sang profesor kemudian mengingatkannya, kalau terus menyesali masa lalu, engkau hanya kehilangan kesempatan untuk menikmati sisa hidupmu. Waktu yang tersisa terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ratapan. Kata-kata itu akhirnya menyadarkan rekannya bahwa lebih baik fokus mencari kedamaian hati sekarang daripada terus memelihara luka lama. Beliau juga menekankan pentingnya berdamai dengan kesalahan. Jika pernah menyakiti orang lain, mintalah maaf. Jika pernah salah pada diri sendiri, maafkanlah diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan profesor itu sendiri mengaku punya banyak penyesalan. Tetapi ia memilih untuk tidak membiarkan penyesalan itu mengendalikan hidupnya. Yang membuat banyak orang menangis adalah ketika profesor berkata, ketika engkau duduk di usia senja, jangan isi hatimu dengan ratapan. Isi dengan doa, syukur, dan cinta. Karena sesungguhnya, Tuhan tidak menilai seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, melainkan bagaimana engkau memperbaikinya di hari ini. Nasihat itu sederhana, namun begitu dalam. Ia mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan lansia bukanlah melupakan masa lalu, melainkan menerima dan memaafkan. Dari situlah lahir ketenangan. Profesor itu kemudian tersenyum sambil berkata, tubuh ini adalah sahabat yang paling setia. Ia menemani kita sejak lahir, tanpa pernah meninggalkan, meski sering kita abaikan. Kalimat itu membuat suasana hening. Banyak lansia yang menyadari betapa seringnya mereka memperlakukan tubuhnya dengan kasar, baik dengan pola hidup tidak sehat di masa muda, maupun dengan kebiasaan buruk yang dibiarkan hingga tua. Beliau menjelaskan bahwa tubuh di usia senja memang tidak lagi sekuat dulu. Kaki mungkin lebih cepat pegal, penglihatan tidak sejernih masa muda, dan ingatan kadang menurun. Namun itu bukan alasan untuk menyerah. Justru, di masa tua tubuh harus dirawat dengan penuh kasih sayang. Profesor memberi contoh sederhana, jangan biarkan tubuh terlalu lama duduk diam, cukup lakukan peregangan ringan atau berjalan sebentar di halaman rumah. Meskipun terlihat kecil, gerakan itu adalah tanda perhatian kita pada sahabat bernama tubuh. Beliau lalu menceritakan, banyak orang menyesal karena baru sadar pentingnya kesehatan setelah tubuh mulai melemah. Ada yang dulu terlalu sibuk mengejar harta hingga lupa makan teratur, ada yang meremehkan tidur cukup, atau terlalu sering marah hingga tekanan darah naik. Semua itu akhirnya menumpuk dan muncul di usia tua dalam bentuk penyakit. Tubuh itu seperti tabungan, kata beliau, apa yang kita lakukan di masa muda, itulah yang kita panen di masa tua. Namun profesor juga menekankan bahwa tidak ada kata terlambat. Meskipun usia sudah senja, merawat tubuh tetap bisa membawa perubahan besar. Mulailah dengan hal sederhana. Minum air yang cukup, kurangi makanan berlemak, perbanyak buah dan sayur, serta istirahat yang cukup. Beliau juga menegaskan pentingnya senyum dan tawa. Menurut penelitiannya, senyum bisa membuat jantung lebih sehat, dan tawa bisa memperpanjang usia. Yang membuat banyak orang terharu adalah ketika profesor menyamakan tubuh dengan sahabat dekat. Bayangkan kalau sahabatmu selalu kau marahi, kau biarkan kelaparan, atau kau sakiti. Tentu ia akan pergi. Begitu pula tubuhmu. Jika kau tidak merawatnya, ia akan melemah lebih cepat. Tapi jika kau memperlakukannya dengan baik, tubuh akan setia menemanimu hingga akhir hayat. Beliau juga mengingatkan untuk mendengarkan sinyal tubuh. Rasa lelah, nyeri, atau pusing bukanlah musuh, melainkan cara tubuh memberitahu bahwa ia butuh istirahat. Jangan abaikan tanda-tanda kecil, karena tubuh sedang berusaha berbicara. Dengan mendengarkan, kita bisa mencegah hal yang lebih buruk.
Profesor menutup nasihatnya dengan kalimat sederhana namun membekas. Hargai tubuhmu, karena ia adalah rumah bagi jiwamu. Rumah yang rusak bisa diperbaiki, tetapi tubuh yang rusak sulit dipulihkan. Rawatlah sahabat setiamu ini, agar perjalanan senjamu menjadi lebih indah. Profesor itu melanjutkan dengan suara lembut, kesepian adalah penyakit yang paling sering datang di usia senja. Ia tidak terlihat di hasil pemeriksaan medis, tapi dampaknya bisa lebih berbahaya dari sakit fisik. Ucapan ini membuat banyak orang tertegun. Sebab, kesepian memang menjadi masalah yang diam-diam merusak semangat hidup para lansia. Beliau menjelaskan, banyak orang tua merasa kehilangan setelah anak-anak mereka dewasa dan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa, kini terasa lengang. Pasangan hidup pun ada yang sudah tiada, meninggalkan sunyi yang dalam. Pada akhirnya, hati menjadi kosong, dan kesepian menyusup perlahan tanpa disadari. Profesor menggambarkan kesepian seperti ruangan gelap. Semakin kita biarkan tanpa cahaya, semakin pekat kegelapan itu. Namun, cahaya bisa dinyalakan dengan hal-hal kecil yang membuat hati kembali hidup. Salah satunya adalah dengan membuka diri. Jangan takut untuk bergaul dengan tetangga, bergabung dengan komunitas lansia, atau mengikuti kegiatan sosial. Bahkan, sekadar berbincang dengan penjual sayur di pagi hari bisa menjadi obat bagi hati yang sepi. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan sahabat lama. Banyak orang menyesal karena tidak lagi menghubungi teman masa muda, padahal pertemuan singkat bisa menjadi sumber kebahagiaan. Sahabat lama adalah cermin masa muda kita, kata profesor. Bertemu mereka membuat kita merasa muda kembali. Selain itu, beliau mengingatkan bahwa hati tidak akan pernah benar-benar sepi selama kita dekat dengan Tuhan. Doa, zikir, atau ibadah dengan tulus bisa menjadi teman terbaik. Saat manusia tak lagi bisa menemanimu, Tuhan selalu ada untuk mendengarkan. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Banyak lansia yang mendengar ini menitikan air mata, karena menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Profesor juga memberikan tips sederhana untuk mengusir kesepian. Memelihara hewan peliharaan seperti burung atau kucing, menanam bunga di halaman, atau bahkan menulis buku harian. Aktivitas-aktivitas kecil ini mampu memberikan rasa memiliki, sekaligus mengisi hari-hari dengan sesuatu yang berharga. Yang paling menyentuh adalah ketika beliau berkata, hati yang sepi akan membuat tubuh cepat rapuh. Tapi hati yang penuh cinta, syukur, dan tawa akan membuat usia terasa lebih ringan. Jangan biarkan sunyi merampas kebahagiaanmu. Kalimat ini membuat suasana hening, seolah semua orang sedang merenungi kesepiannya masing-masing. Beliau menutup nasihat ini dengan pesan penuh harapan, jangan tunggu orang lain mengisi hatimu. Mulailah dari dirimu sendiri. Buka pintu hatimu, tebarkan senyum, dan sambut siapa saja dengan kebaikan. Maka sepi tidak akan pernah betah tinggal di hatimu. Profesor itu menarik napas dalam sebelum melanjutkan, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, salah satu sumber penderitaan terbesar di usia senja adalah ketidakmampuan untuk melepaskan. Banyak lansia mengangguk saat mendengarnya, karena mereka tahu betapa beratnya perasaan yang menahan hati ketika sudah seharusnya dilepaskan. Beliau menjelaskan bahwa di sepanjang hidup, manusia melekat pada banyak hal, anak, pasangan, harta, jabatan, bahkan kebiasaan masa muda. Semua itu terasa seperti bagian dari diri kita. Namun seiring berjalannya waktu, satu persatu harus kita lepaskan. Anak-anak tumbuh dan membangun kehidupannya sendiri. Pasangan hidup mungkin telah mendahului kita. Harta benda tidak lagi bisa kita bawa ketika tubuh sudah melemah. Bahkan tubuh yang dulu kuat pun perlahan harus kita relakan. Profesor memberi contoh nyata. Ada seorang ibu yang selalu merasa sedih karena anak-anaknya jarang pulang setelah menikah. Setiap kali sendirian di rumah, ia hanya menangis dan menyalahkan keadaan. Namun ketika beliau berbicara dengannya, profesor berkata, melepaskan bukan berarti tidak sayang. Justru dengan melepaskan, kita memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan membuktikan kasih sayang yang pernah kita berikan. Ibu itu akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak menuntut kepemilikan, melainkan merelakan. Beliau juga menekankan, melepaskan bukan hanya soal anak, tetapi juga soal beban dalam hati.
Dendam, kekecewaan, atau rasa sakit yang dibawa bertahun-tahun hanya akan membuat hidup semakin berat. Kamu tidak bisa berjalan jauh jika punggungmu penuh dengan karung batu. Lepaskanlah satu persatu, dan kau akan merasa lebih ringan, ujarnya. Menurut Profesor, melepaskan juga berarti berdamai dengan kenyataan. Tidak semua yang kita inginkan bisa terjadi. Tidak semua yang kita cintai bisa bertahan. Namun, ada keindahan tersendiri dalam menerima. Ketika kita belajar menerima, kita menemukan kedamaian. Ketika kita berani melepaskan, kita menemukan kebebasan, katanya dengan penuh kelembutan. Yang membuat banyak orang terharu adalah saat beliau membahas tentang pasangan hidup yang telah tiada. Banyak lansia yang merasa separuh jiwanya hilang. Profesor tidak menafikan rasa kehilangan itu. Namun beliau mengingatkan, cinta sejati tidak hilang meski raganya tiada. Justru, melepaskan pasangan dengan doa dan keikhlasan adalah bentuk cinta paling murni. Beliau menutup nasihat ini dengan kalimat yang begitu membekas. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti memberi kesempatan bagi dirimu untuk hidup lebih tenang, dan memberi kesempatan bagi cintamu untuk tetap abadi tanpa harus menyakitimu. Profesor itu menatap para hadirin dengan penuh makna sebelum menyampaikan nasihat terakhirnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Warisan terbesar bukanlah harta. Warisan terbesar adalah teladan." Kalimat itu langsung menusuk hati. Sebab banyak orang tua sering mengukur kebahagiaan hidup dari seberapa banyak harta yang bisa ditinggalkan untuk anak cucu. Beliau melanjutkan, harta memang bisa membantu, tetapi sifatnya fana. Rumah bisa rusak, tanah bisa dijual, uang bisa habis, bahkan emas bisa hilang. Namun, nilai-nilai kebaikan, kejujuran, doa yang tulus, dan teladan hidup yang penuh kasih, itulah yang akan terus hidup dalam ingatan anak cucu, bahkan setelah kita tiada. Profesor menceritakan kisah salah seorang gurunya yang wafat dalam keadaan sederhana, tanpa meninggalkan kekayaan besar. Namun hingga bertahun-tahun setelah kepergiannya, namanya masih dikenang dengan penuh hormat. Mengapa? Karena ia meninggalkan warisan berupa akhlak yang baik, tutur kata yang lembut, dan kebiasaan menolong orang lain. Itulah bukti, ujar Profesor, bahwa warisan abadi bukanlah benda, melainkan jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Beliau juga menegaskan, setiap lansia masih punya kesempatan untuk menorehkan warisan tersebut. Tidak perlu menunggu kaya raya atau punya jabatan tinggi. Hal-hal kecil pun bisa menjadi warisan. Misalnya, kebiasaan memberi salam kepada tetangga, mengajari cucu membaca doa, mendoakan kebaikan untuk orang lain, atau menanam pohon di halaman rumah. Semua itu tampak sepele, tetapi akan meninggalkan kesan mendalam yang tak lekang oleh waktu. Menurut Profesor, doa adalah warisan spiritual yang paling kuat. Anak-anak yang didoakan sejak kecil akan membawa keberkahan dalam hidup mereka, bahkan setelah orang tuanya tiada. Begitu pula sebaliknya, doa anak-anak kepada orang tua akan menjadi cahaya di alam keabadian. Doa adalah ikatan yang tidak pernah putus oleh kematian, katanya dengan penuh keyakinan. Yang membuat suasana semakin haru adalah ketika beliau berkata, "Jangan khawatir jika kamu tidak bisa meninggalkan banyak harta. Jika anakmu tumbuh menjadi pribadi jujur, sabar, dan penuh kasih, itu artinya kamu sudah meninggalkan warisan terbesar." Banyak lansia yang mendengar kata-kata ini menitikkan air mata, karena merasa seakan beban di hatinya terangkat. Profesor menutup nasihat terakhirnya dengan kalimat penuh keteduhan, tinggalkan dunia ini dengan senyum. Biarkan orang mengenangmu bukan karena rumahmu yang besar atau hartamu yang melimpah, melainkan karena kebaikan yang pernah mereka rasakan darimu. Itulah warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Itulah 10 nasihat seorang profesor pensiunan yang begitu menyentuh, hingga banyak lansia menangis mendengarkannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan menjalani masa tua dengan tenang, sehat, serta penuh cinta. Untuk Anda yang sudah subscribe, sekali lagi saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan dikelilingi kebahagiaan bersama keluarga tercinta.